Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatin Fayat dari TIP 2102 dengan NPM 2110016. Saya ingin mempresentasikan tentang tugas mikroprosesor dari mulai sejarah sampai penerapannya dengan menggunakan aplikasi. Oke, langsung saja kita masuk ke sejarahnya. Sejarah mikroprosesor. Generasi pertama, Intel 4004 merupakan generasi pertama prosesor dengan kemampuan yang lumayan pada masanya. Terlebih lagi, prosesor ini merupakan prosesor pertama yang dikembangkan oleh Intel. Intel 2009 merupakan awal dari pengembangan prosesor sebagai otak pada komputer. Prosesor Intel 4004 ini merupakan prosesor dengan kemampuan hanya 4 bit. Dan pada masa ini mulai Intel mengembangkan prosesor dan terus mengeluarkan prosesor dengan kemampuan yang terus ditingkatkan. Untuk generasi kedua, Intel kembali mengembangkan prosesor 16 bit dan banyak sekali jenis prosesor yang dikeluarkan pada masa ini. Mulai dari Intel 286 prosesor 16 bit, Intel 386DX prosesor 36 bit, Intel 386SX prosesor 16 bit, sampai dengan Intel 486DX 32 bit. Untuk generasi ketiga, pada masa ini perkembangan prosesor yang sangat pesat sudah bisa dibilang awal perkembangan prosesor Intel dengan model Pentium. Prosesor Pentium 454C tahun 1993, prosesor Pentium 2 tahun 1997, dan prosesor Pentium 3 tahun 1999. Nah, mulai generasi era 2009 hingga sekarang, perkembangan prosesor pada masa ini perkembangannya semakin canggih, dan pada masa inilah prosesor Pentium telah digantikan oleh core yang dibenamkan pada prosesor, membuatnya semakin kompak. Core ini bisa diibaratkan beberapa prosesor yang dijadikan satu chip prosesor dengan kemasan yang sama, bahkan kecil. Beberapa varian dari teknologi core ini adalah Intel Core 2, Intel Core 3, Intel Core 5, Intel Core 7, sampai dengan sekarang ini Core i9. Oke, berikut ini contoh dari generasi pertama. Kita lihat ini masih yang generasi pertama terlihat sangat jadul, dan generasi kedua ini sudah mulai membentuk seperti chip. Dan ini generasi ketiga, dan sampai sekarang ini yang model terbaru keluaran tahun 2022, generasi era 29 sampai sekarang, inilah Core i9. Oke, langsung kita lanjut dari tingkatan dalam arsitektur komputer. Tingkatan dasar arsitektur komputer pada tingkat ini hardware sebagai tingkat komputer yang paling bawah dan paling dasar, di mana pada hardware ini layer software ditambahkan. Software tersebut berada di atas hardware, menggunakan dan mengontrolnya. Hardware ini mendukung software dengan memberikan atau menyediakan operasi yang diperlukan software. Ini software, ini hardware. Oke. Nah, ini bagian dari urutannya. Yang pertama itu dari physical device, dari urutan ke bawah dari hardware level, physical device layer, digital logic layer, microprogrammed layer, machine layer, operation system layer, high order software layer, dan application layer. Nah, physical device layer ini merupakan komponen elektrik dan elektronik yang sangat penting, dan digital logic layer software level hardware level elemen pada elemen ini dapat menyimpan dan memanipulasi dan mentransmisi data dalam bentuk representasi biner sederhana. Sedangkan microprogrammed layer menginterpretasikan instruksi bahasa mesin dari layar mesin dan secara langsung menyebabkan elemen logika digital menjalankan operasi yang dikehendaki. Dan selanjutnya itu mesin layer adalah tingkatan yang paling bawah, di mana program dapat dituliskan dan memang hanya instruksi bahasa mesin yang dapat diimplementasikan secara langsung oleh hardware. 5. Operating system layer mengontrol cara dilakukan oleh semua software dalam menggunakan hardware yang
mendasari, underlying, dan juga menyembunyikan kompleksitas hardware dari software lain dengan cara memberikan fasilitasnya sendiri yang memungkinkan software menggunakan hardware tersebut secara lebih mudah. High order software layer mencakup semua program dalam bahasa selain bahasa mesin yang memerlukan penerjemahan ke dalam kode mesin sebelum mereka dapat dijalankan. Ada application layer ini adalah bahasa komputer seperti yang dilihat oleh end user. Oke, kita masuk bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa komputer yang kedudukannya di antara bahasa mesin dan bahasa level. Tinggi misalnya bahasa itu seperti C, C++, Pascal, Turbo Pascal, Java, dan sebagainya. Bahasa C atau Pascal dikatakan sebagai bahasa level tinggi karena memakai kata-kata dan pernyataan yang mudah dimengerti manusia. Meskipun masih jauh berbeda dengan bahasa manusia, sesungguhnya assembler adalah program yang bekerja membantu penulisan instruksi dalam format bahasa Inggris sehingga mudah dibaca dan dipahami. Nah, ini berikut bahasa assembly ini dapat dijalankan di dua software yaitu Z80 Simulator IDE dan Emulator 8086. Oke, untuk menggunakan aplikasi Z80 yang pertama itu kita perlu mengenali namanya main window. Main window dari Z80 adalah jendela utama pada program simulasi Z80. Dari sini kita memulai program kemudian memanggil assembler, editor, simulator, log, viewer, memory, dan editor lain-lainnya. Kedua itu yaitu assembler editor. Assembler editor adalah editor yang kita gunakan untuk menulis program. Setelah program ditulis dan disimpan, maka pada toolbar Tools, Assemble, kita dapat melakukan compile untuk mengetahui apakah terdapat error atau kesalahan sintaks pada program yang telah kita buat. Jika tidak, maka program yang telah kita buat diterjemahkan ke dalam bentuk objek atau ekstensi objek. Bentuk objek inilah yang akan digunakan simulator untuk melakukan simulasi. Berikut ini gambarnya. Yang pertama ini tampilannya ada A, B, C, D, E, H, dan L. Dan juga seterusnya seperti bawahnya. Ada S, F, J, F, dan seterusnya. Oke, masuk ke simulator log viewer. Simulator log viewer adalah layar yang menampilkan apa yang terjadi pada register dan program counter setiap baris. Program yang dieksekusi dengan melihat jendela ini, kita seolah-olah dapat melihat bagaimana prosesor bekerja. Nah, ini berikut sistem cara prosesor bekerja seperti ini. Seperti angka biner. Oke, selanjutnya untuk memory editor. Memory editor itu menampilkan isi dari tiap-tiap alamat pada memori. Nilai dari setiap alamat memori akan terisi secara otomatis sesuai dengan nilai opkode program atau juga dapat diubah secara manual dengan mengklik dan menulis isinya secara langsung. Dan inputannya itu seperti dari tabel ASCII itu diubah menjadi huruf. Dan inilah inputan dari seperti 3E atau 46 atau 06 itu dari tabel heksadesimal, dari tabel ASCII. Diubah dari bentuk huruf. Oke. Berikut cara menggunakan aplikasi 8086. Langsung saja kita buka emulatornya. Kita new. Nah, inilah tampilan pertama dari emulator 8086. Dan saya sudah mengerjakan filenya. Langsung saja kita buka. Ini filenya. Nah, inilah sintaks program untuk menampilkan emulator dengan nama kita. Kita mulai dari model, code, URG, dan move. Dan move DL ini untuk mengisikan inputan nama kita satu persatu. Untuk menjalankannya langsung saja kita emulate. Oke. Kita run.
dan muncullah ini nama kita. Nah, seperti lihat ini nama saya sudah keluar. Nah, dan inilah program dari emulator 8086. Nah, untuk peregistrasian data itu, pengolahan data saya sudah siapkan ini. Contohnya, yang pertama itu freeze server scheduling. Nah, ini maksudnya kita penjumlahannya dari urutan pertama sampai urutan terakhir. Cara penjumlahannya seperti yang di judulnya, kita mulai dari pertama, kita hapus saja dulu. Kita mulai dari pertama itu kita hapus semuanya. Di sini kita buat 18. Oke, 18. Kemudian angka dari 18 ini kita tambahkan ke 4. 18 menggunakan ini kita tambah dengan 4. Oke, dan ini 22. Begitu seterusnya kita tambah lagi 22 ditambah dengan 8. 22 tambah dengan 8. Oke. 30 tambah 30 ditambah 6. 36 ditambah dengan 2. Oke, dan hasil 38. Jadi untuk pencarian dari waktu proses ini, kita harus menjumlahkan waktu proses ini dan minimal itu harus sama dengan nilai akhirnya dari burst time-nya dengan waktu prosesnya juga hasil akhirnya. Seperti kita lihat hasil akhirnya 38. Hasilnya seperti ini, harus kita tambahkan sum. Kita jumlahkan ini semua dan hasilnya ini 38 sesuai dengan waktu proses yang terakhir kali kita input. Oke, dan waktu proses ini kita tambahkan juga semua untuk kita bagi dan akan mengakhirkan hasil inputan dari microprocessor, program microprocessor itu sendiri. Ini kita tambahkan. Oke, ini nilai 144. Nah, mengapa dapat 3,79? Ini kita bagi dari 144 dibagi 38 dan hasilnya 3,79. Oke, lanjut yang kedua itu source job freeze scheduler. Nah, untuk source job freeze scheduler ini kita mulai dari penghitungan dari angka yang paling rendah. Nah, seperti lihat ini angka 2 dan berurutan dari angka rendah sampai yang tertinggi. Nah, kita hapus dulu. Oh iya, ini sekalian kita tentukan maksud dari P1, P3 ini apa? P1, P3 ini awalan dari mulai kita pengurutan kinerja dari prosesor itu yang pertama apa? Yang pertama itu P1, kemudian P2, P3, P4, dan P5. Oke. Kita mulai dari source job freeze scheduler itu dari awal yang terendah. Berarti kita langsung inputan 2. Karena setiap angka yang inputan yang pertama itu selalu sama, tidak bisa ditambahkan dengan jumlah apapun. Ya, seperti yang di dalam burst time-nya. Selalu dimulai dengan huruf yang rendah karena sesuai judulnya source job freeze scheduler di awal dari yang terendah. Oke, kita urutkan penjumlahannya dari urutannya, sesuai urutannya. Seperti 2, 4, 6, 8, dan 18. Oke, kita tambahkan jadi 2,
di kolom 4. Nah, sesuai dengan urutannya. Kita tambahkan 2-nya. Kita tambahkan dengan 4. Nah, dan hasilnya 6. Siap 4 ini kan hasil waktu prosesnya 6. 6-nya ini sesuai urutan. Di siap 46 ini angka terbesar selanjutnya apa? 6. Oke. Langsung kita jumlahkan 6. Kita tambahkan 6. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Oke. 15 itu tersiap 6 ke 8, angka yang tertinggi selanjutnya. Tambahkan 12 tambah 8. Hasilnya 20. Dan seterusnya 20 ditambah 18 sama dengan 38. Hasilnya 38. Oke, kita jumlahkan apakah sama dengan waktu hasil kan sesuai urutannya hasilnya 38. Kita jumlahkan. Nah, kan pas sesuai dengan hasil akhirnya sesuai waktu proses terakhir itu 38 sesuai urutan. Oke, kita untuk membandingkan untuk jadi pecahannya kita bagikan, kita tambahkan sesuai urutan. Oke, dan hasilnya 78. Dan 78 ini kita bagikan ke 38, hasilnya 205. Nah, ini saya kelupaan ini untuk mengisi P1-nya yang pertama itu seperti yang pertama P1-nya 18. Nah, P2-nya 22. Kemudian 33. Ini sesuai P1 ini isi hasil dari sistem ini jadi ke waktu prosesnya. Sepertinya kalau umpamanya 18 ini berapa? Hasilnya 18. Kalau 4 ini berapa? 22. Seperti itu. Ini 30. 36. 38. Oke. Itu sesuai 38 sampai P5. Dan ini begitu juga. Sesuai dengan apa? P5. Kenapa awal dari P5 seperti yang penjelasan sebelumnya sesuai dengan judulnya. Kalau umpamanya angka yang paling terkecil di judulnya, maka akan paling terkecil itulah yang akan menjadi pemrograman pertamanya. Nah, seperti ini P5, kemudian P2, P4, P3, P1 sesuai dengan urutannya. Kalau urutannya terendah berarti dari terendah kita menjumlahkan perhitungannya. Oke. Dan pembagian dari 78 dan bagi 38 hasilnya 2,5. Oke, kita lanjutkan ke priority scheduling. Untuk priority scheduling ini waktu pemrosesannya dari angka yang terbesar. Oke, pemrosesan dari angka yang terbesar berarti dari 18. Dari 18 ke paling kecil. Jadi berurut sampai ke paling kecil. Jadi ke paling kecil itu kita mulai dari yang besar sesuai judulnya. Kalau yang setiap kita mulai itu angkanya selalu sama untuk waktu prosesnya karena dia dari awal mulai. Jadi kita buat 18. Baru urutan keduanya di angka 8. Oke, di sistem 8. Kita tambahkan 8 ditambah 18 ditambah 8. Hasilnya 26, siap angka 8 yaitu angka 6. 6 ditambah dengan 26 ditambah 6 sama dengan 32. 32 ditambah dengan 4. Ini kita ke sini 32 tambah 34. Nah, sama dengan 36. Dan 36 ditambah dengan 32
sama dengan 38. Oke, kita mau cari apakah sesuai dengan 38 juga atau kagak itu, karena kita kan nggak tahu setiap mungkin penyumbelahan ada yang berbeda. Kalau berbeda berarti penginputannya salah. Mari kita tentukan sum ini untuk rumus penambahan 38. Oke, sesuai. Baru kita penjumlahan untuk mencari pecahannya. Kita sum, kita tambah semuanya. Dari waktu prosesnya berapa hasilnya? 150. Dan setiap hasil waktu proses ini tidak ada yang sama ya. Cuman di burst time-nya ini yang sama. Karena burst time ini hasil dari tambahan hasil semua dari burst time dan waktu prosesnya. Kita lihat untuk P1 untuk awalannya berarti dari P1 18, berarti kita buat di sini P1 lalu buat keterangan di sini 18 dengan batu yang kedua itu P3 batu P4 ya, P4 P2 baru P5. Oke, kita buat ini berarti P3 tadi berapa? P3 tadi 26 baru 32 36 38 dan hasil selalu akhirnya itu 38 sesuai dengan burst time-nya. Baru hasil pembagian dari 150 dibagi 38 hasilnya 39,5. Nah, itulah pengregistrasi dalam mikroprosesor. Oke. Sekian dari saya untuk materi dari pertemuan 2 sampai pertemuan 6. Untuk materinya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.